Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah dengan NIM 43225001 dengan jurusan Teknik Kimia, Program Studi D4 Teknologi Kimia Industri. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu mengenai materi termodinamika dan termokimia dengan dosen pengampu Bapak Mahirullah MT. Materi yang pertama kita bahas yaitu materi termokimia. Termokimia adalah cabang dari kimia fisik yang mempelajari perubahan energi panas atau kalor yang menyertai reaksi kimia atau perubahan fisika. Nah, secara sederhana, termokimia menjelaskan berapa banyak panas yang diserap atau dilepaskan, serta bagaimana energi tersebut berpindah antara sistem dan lingkungan. Nah, seperti yang tadi dibahas bahwa termokimia itu mempelajari perubahan energi panas atau kalor. Nah, kalor ini dengan simbol Q adalah energi yang berpindah karena perpindahan suhu. Nah, adapun satuan kalor yaitu ada joule dan kalori atau kal. Nah, rumus dari kalor ini yaitu Q sama dengan M dikali C dikali delta T, yang dimana M ini adalah massa satuan gram dan C itu kalor jenis, kemudian dikali delta T, yang dimana delta T ini yaitu perubahan suhu. Nah, dalam termokimia tidak lepas dari reaksi eksoterm dan endoterm. Nah, reaksi eksoterm itu yaitu melepas panas ke lingkungan, biasanya bernilai delta H negatif. Contohnya yaitu pembakaran. Nah, sedangkan reaksi endoterm yaitu menyerap panas dari lingkungan. Contohnya yaitu fotosintesis dengan nilai delta H positif. Nah, perubahan entalpi atau delta H. Jadi apa sih itu entalpi? Jadi entalpi adalah kandungan energi panas dalam suatu sistem. Perubahan entalpi atau delta H menunjukkan yang pertama, delta H lebih kecil dari 0, reaksi melepas panas atau eksoterm. Nah, yang kedua yaitu delta H lebih besar dari 0, reaksi menyerap panas atau endoterm. Nah, kemudian kita beralih ke dalam kedua reaksi menjadi perubahan tingkat energi yang disebut perubahan entalpi reaksi dapat dihitung dengan delta H sama dengan H2 dikurang H1. Nah, di mana delta H itu yaitu perubahan entalpi, kemudian H2 yaitu energi produk, dan kemudian H1-nya itu energi reaktan. Kita beralih ke persamaan reaksi termokimia. Jadi apa sih itu persamaan reaksi termokimia? Nah, persamaan reaksi termokimia adalah persamaan reaksi yang dilengkapi dengan jumlah energi atau perubahan entalpi yang digunakan dalam reaksi. Nah, contohnya yaitu 1 mol air dibentuk dari hidrogen dan oksigen dengan membebaskan energi sebesar 285 kJ. Nah, rumus kimianya yaitu H2 ditambah 1/2O2 menghasilkan H2O. Nah, selanjutnya yaitu entalpi standar lainnya. Nah, jadi entalpi standar atau molar adalah perubahan entalpi yang terjadi pada suhu 225 derajat Celcius atau 298 Kelvin. Tekanan 1 atm pada mol suatu zat dilambangkan dengan delta H derajat. Nah, entalpi standar secara umum terdiri dari 3 ini. Yang pertama, entalpi pembentukan standar atau formasi. Nah, yang kedua, entalpi penguraian standar atau disosiasi. Nah, yang ketiga, entalpi pembakaran standar atau combustion. Nah, jadi apa sih itu entalpi standar dan lainnya? Nah, entalpi standar lainnya adalah entalpi atomisasi standar, entalpi netralisasi standar, nah entalpi peleburan standar, entalpi penguapan standar, dan entalpi pembiayan standar. Tadi entalpi standar ada 3 secara umum. Nah, entalpi pembentukan standar atau delta H adalah energi yang diterima atau dilepas untuk membentuk satu mol zat dari unsur pembentukannya. Nah, kemudian yang kedua yaitu
entalpi pembakaran standar atau delta C, nah adalah jumlah energi yang dilepaskan untuk membakar 1 mol zat. Nah, ciri utama dari reaksi pembakaran adalah yang pertama merupakan reaksi eksoterm, kemudian yang kedua melibatkan oksigen atau O2 dalam reaksinya, kemudian yang ketiga karbon terbakar menjadi CO2, hidrogen terbakar menjadi H2O, nitrogen terbakar menjadi NO2, belerang terbakar menjadi SO2. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada entalpi penguraian standar. Nah, entalpi penguraian standar ini adalah perubahan entalpi yang terjadi ketika 1 mol senyawa terurai menjadi unsur-unsurnya dalam keadaan standar atau tekanan 1 atm dan suhu biasanya 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin. Balik ke penentuan entalpi reaksi. Nah, entalpi reaksi ditentukan dengan ada 4 metode. Yang pertama yaitu menggunakan kalorimetri, yang kedua menggunakan hukum Hess atau penjumlahan, yang ketiga menggunakan data entalpi pembentukan, dan yang keempat menggunakan data energi ikatan. Nah, yang pertama kalorimetri. Jadi kalorimetri adalah cara penentuan energi kalor reaksi dengan kalorimeter. Nah, kalorimeter adalah sistem terisolasi sehingga semua energi yang dibutuhkan atau dibebaskan tetap berada dalam kalorimeter. Nah, dengan mengukur perubahan suhu kita dapat menentukan jumlah energi dalam reaksi dan entalpi reaksi. Nah, adapun rumus dari kalorimetri yaitu Q reaksi sama dengan M dikali C dikali delta T, atau delta H sama dengan min Q reaksi per jumlah mol. Nah, min Q reaksi ini itu energi kalor reaksi dengan satuan joule, kemudian C-nya itu kalor jenis zat, kemudian M-nya itu massa zat, kemudian delta T-nya itu perubahan suhunya. Nah, kita beralih ke contoh soal dari kalorimetri. Nah, contoh soal yang pertama yaitu suhu larutan naik dari 25 derajat Celcius ke 30 derajat Celcius. Massa 100 gram, kalor jenis 4,18 J per G derajat Celciusnya. Jawabannya yaitu penyelesaiannya kita masukkan rumusnya Q sama dengan M dikali C dikali delta T, yang dimana massanya itu 100 gram. Nah, kemudian kalor jenis zatnya yaitu 4,18 dikali delta T-nya. Delta T-nya yaitu yang dimana naik dari 25 ke 30, jadi 30 dikurang 25 kita dapatkan hasil akhirnya yaitu 2090 Joule. Karena suhu naik, reaksi melepas kalor atau eksoterm. Nah, kemudian contoh soal yang kedua yaitu sebanyak 100 gram larutan mengalami kenaikan suhu dari 25 derajat Celcius menjadi 30 derajat Celcius. Nah, kenaikan suhu kalor jenis 4,18. Jika jumlah mol zat yang bereaksi 0,2 mol, tentukan delta H. Kita di sini disuruh menentukan delta H-nya. Nah, pertama-tama kita hitung kalornya terlebih dahulu. Kita masukkan rumusnya Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Nah, kita dapat hasilkan 2090 Joule atau 2,09 kilojoule. Kita cari delta H-nya yaitu 2,09 kilojoule dibagi 0,2, yang dimana 0,2 nya itu ya jumlah mol zat yang bereaksinya. Nah, kita dapatkan hasilnya yaitu 10,45 kJ per mol. Nah, karena suhu naik, maka yang terjadi yaitu reaksi eksoterm. Dan kita beralih yang kedua yaitu ada hukum Hess. Nah, jadi apa sih itu hukum Hess? Jadi dalam hukum Hess suatu reaksi dapat terjadi melalui tahapan reaksi dan bagaimanapun tahapannya tidak akan mengubah entalpi reaksi. Perubahan entalpi reaksi menurut hukum Hess yang pertama ada hanya tergantung pada keadaan awal dan akhir sistem, bukan tahap yang ditempuh. Kemudian yang kedua ada merupakan penjumlahan entalpi reaksi dari setiap tahap. Nah, kita balik ke contoh soalnya dari hukum Hess. Diketahui N2 ditambah O2 menghasilkan 2NO2, dan 2NO maksud saya, yang dimana delta H-nya yaitu plus 180 kJ. Kemudian 2NO ditambah O2 menghasilkan 2NO2, delta H-nya yaitu min 114 kJ. Nah, pertanyaannya yaitu tentukan delta H reaksi, atau N2 ditambah 2O2 menghasilkan 2NO2.
Nah, jawabannya itu jumlahkan kedua reaksi langsung. Kita jumlahkan langsung. N2 ditambah O2 menghasilkan 2NO, deltanya 180 kJ. 2NO tambah O2 menghasilkan 2NO2, delta H minus 114 kJ. Hasil akhirnya yaitu 66 kJ, yang dimana kita dapatkan 180 dikurang 114. Nah, kita dapatkan plus 66 kJ. Kemudian yang ketiga yaitu data entalpi pembentukan, yang dimana dari konsep hukum Hess, energi kalor suatu reaksi berarti juga dapat ditentukan dari data entalpi pembentukan reaktan dan produknya. Nah, berarti dalam reaksi zat reaktan terurai terlebih dahulu menjadi bentuk dasar, lalu bereaksi kembali membentuk zat produk. Nah, di mana rumusnya yaitu delta H reaksi sama dengan sigma delta H V atau produk dikurang sigma delta H V reaktan. Nah, kita balik ke contoh soalnya. Diketahui delta Hv-nya itu CO2 min 393 kJ per mol, delta Hv H2O min 286 kJ per mol, delta Hv CH4 sama dengan min 75 kJ per mol, delta Hv O2 nya itu 0. Tentukan delta H reaksi CH4 tambah 2O2 menghasilkan CO2 tambah 2H2O. Nah, kita beralih ke jawabannya yaitu delta H. Kita masukkan delta CO2 nya itu min 393 ditambah 2 dikurang 286. Kenapa ditambah 2? Karena di sini 2O2. Nah, kemudian dikurang 75 ditambahin di sini 2 H2O2 karena delta Hv O2 itu 0, jadi kita tambah 2 dikali 0. Nah, kita dapatkan hasil akhirnya yaitu minus 890 kJ. Kemudian kita bahas yang keempat dan yang terakhir yaitu data energi ikatan rata-rata. Nah, energi ikatan rata-rata adalah energi rata-rata yang dibutuhkan untuk memutuskan satu ikatan kovalen tertentu. Reaksi berlangsung dalam dua tahap, yaitu pemutusan ikatan reaktan dan pembentukan ikatan produk. Bentuk umumnya yaitu delta HR sama dengan sigma E ikatan putus dikurang sigma E ikatan terbentuk. Kita langsung beralih ke contoh soalnya. Diketahui energi ikatan H berikatan dengan H 436 kJ per mol, Cl berikatan dengan Cl 243 kJ per mol, H berikatan dengan Cl 431 kJ per mol. Tentukan delta H reaksi H2 ditambah Cl2 menghasilkan 2HCl. Nah, kita langsung jawab. Ikatan yang diputus yaitu yang pertama H berikatan dengan H 436, kemudian Cl berikatan dengan Cl 246, totalnya yaitu 679 kJ. Ikatan yang terbentuk yaitu 2H berikatan dengan Cl sama dengan 2 dikali 431. Maka hasil akhirnya yaitu 862 kJ. Nah, kita delta H-nya yaitu 679 yang mana dari total tadi yang ikatan yang diputus, kemudian dikurang 862 kJ menghasilkan min 183 kJ atau dalam keadaan eksoterm. Baik, selanjutnya kita beralih ke materi termodinamika. Jadi, termodinamika adalah cabang ilmu fisika dan kimia yang mempelajari tentang energi, terutama hubungan antar kalor atau panas, usaha atau kerja, dan perubahan energi dalam suatu sistem. Nah, secara umum termodinamika menjelaskan bagaimana energi berpindah, bagaimana energi berubah bentuk, bagaimana energi mempengaruhi suatu sistem. Dasar dari termodinamika yaitu yang pertama sistem dan lingkungan.
sistem bagian yang sedang dikaji, lingkungan yaitu segala sesuatu di luar sistem. Kemudian yang ke B, jenis sistem. Yang pertama ada sistem terbuka, dapat bertukar energi dan materi, contohnya air mendidih tanpa tutup. Kemudian yang kedua, sistem tertutup, hanya bertukar energi, tidak materi, contohnya air dalam botol tertutup. Nah, yang ketiga yaitu sistem terisolasi, tidak terbuka, tidak bertukar energi maupun materi, contohnya termos ideal. Nah, besaran dalam termodinamika ada 4. Yang pertama energi, kemudian energi dalam, kemudian kalor dan usaha. Nah, besaran dalam termodinamika atau yang pertama ada energi, yaitu kemampuan melakukan usaha. Kemudian yang kedua energi dalam, yang dimana total energi yang dimiliki sistem atau energi kinetik ditambah potensial partikel. Nah, yang ketiga ada kalor. Nah, yang dimana kalor ini itu energi yang berpindah karena perbedaan suhu. Kemudian yang keempat yaitu usaha, yang dimana usaha ini adalah energi yang digunakan untuk melakukan kerja. Ke hukum-hukum termodinamika ada 4 nih. Yang pertama, hukum nol termodinamika. Bunyinya itu jika dua sistem berada dalam kesetimbangan termal dengan sistem ketiga, maka keduanya juga setimbang satu sama lain atau menjadi dasar pengukuran suhu. Nah, kemudian yang kedua yaitu hukum satu termodinamika atau kekekalan energi. Nah, yang dimana rumusnya itu delta U sama dengan Q per V. Dan dimana delta U itu perubahan energi dalam, Q adalah kalor yang masuk ke sistem, kemudian W yaitu usaha yang dilakukan sistem. Nah, makna dari hukum satu termodinamika ini yaitu energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya berubah bentuk. Kemudian kita balik ke hukum 2 termodinamika, yaitu hukum ini menjelaskan arah proses energi. Bunyi dari hukum ini yaitu kalor tidak dapat berpindah secara spontan dari benda bersuhu rendah ke benda bersuhu tinggi. Nah, konsep penting dari hukum ini yaitu entropi atau S. Yaitu ukuran ketidakteraturan sistem. Kemudian ada entropi cenderung meningkat, delta S lebih besar dari 0. Nah, artinya semua proses alam cenderung menuju keadaan yang lebih tidak teratur. Kemudian yang keempat yaitu ada hukum 3 termodinamika, yang dimana hukum ini yaitu entropi suatu zat murni akan mendekati 0 saat suhu mendekati 0 Kelvin. Kita beralih ke proses termodinamika. Yang pertama yaitu proses isotermal atau T tetap. Suhu konstan, energi dalam tetap. Persamaannya itu W sama dengan nRT dikali ln V2 per V1. Kemudian yang kedua yaitu proses isobarik atau P tetap, tekanan konstan, dengan rumus W sama dengan P dikali delta V. Kemudian yang ketiga yaitu proses isorik atau V tetap, volume tetap, tidak ada usaha, atau persamaannya W sama dengan 0. Kemudian yang keempat itu proses adiabatik. Nah, tidak ada kalor yang masuk atau keluar, dengan persamaan Q sama dengan 0. Nah, kapasitas kalor ada, yang pertama ada kalor jenis dengan rumus Q sama dengan M dikali C dikali delta T, yang dimana sudah tadi dijelaskan bahwa M itu massa, C yaitu kalor jenis, kemudian delta T yaitu perubahan suhu. Kemudian yang kedua yaitu kapasitas kalor pada gas, yang dimana Cp yaitu kalor pada tekanan tetap dan Cv yaitu kalor pada volume tetap. Nah, hubungannya yaitu Cp dikurang Cv sama dengan R. Baik, kita bahas lebih lanjut mengenai hukum pertama dan hukum kedua. Nah, hukum pertama delta U sama dengan Q dikurang W. Sejumlah kalor Q yang diterima dan usaha W yang dilakukan terhadap suhu suatu gas dapat digunakan untuk mengubah energi dalam. Keterangannya itu ada Q yaitu kalor yang diterima atau dilepas sistem, kemudian J itu sistem menerima kalor, sistem melepas kalor. Kemudian delta U-nya yaitu perubahan energi dalam gas, suhu naik
dan suhu turun. Kemudian W yaitu usaha luar yang dilakukan atau diterima sistem. Nah, hukum pertama ini ada tadi Q yaitu kalor yang diterima atau dilepas sistem. Nah, bernilai positif sistem menerima kalor, bernilai negatif sistem melepas kalor. Nah, kemudian delta U perubahan energi dalam gas yang dimana bernilai positif itu suhu naik dan bernilai negatif suhu turun. Nah, W yaitu usaha luar yang dilakukan atau diterima sistem. Nah, bernilai positif yaitu sistem melakukan kerja, kemudian bernilai negatif yaitu sistem menerima kerja. Pada volume konstan, QV yaitu sama dengan delta U. Nah, sedangkan pada tekanan konstan QP sama dengan delta U ditambah P dikali delta V. Persamaan pada tekanan konstan diubah sederhana, maka besaran entalpi dihadirkan sebagai berikut. H sama dengan U ditambah PV, yang dimana H itu entalpi dengan satuan J per mol, kemudian U itu energi dalam dengan satuan J per mol, kemudian P itu tekanan, kemudian V itu volume. Nah, kita dapatkan P dikali delta V atau tekanan konstan. Nah, kita dapatkan rumusnya itu delta H sama dengan delta U ditambah P dikali delta V, yaitu tabel hubungan besaran pada berbagai proses termodinamika. Nah, ada tabelnya yang di sini, yaitu isotermik dengan definisi T1 sama dengan T2. Kemudian ada adiabatik Q sama dengan 0, yang dimana diagramnya kita dapat lihat pemuaiannya pada pemempatan, dan sedangkan adiabatik pemuaian dan pemempatannya. Kemudian hukum Boyle-Gay-Lussac, P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2, dan itu proses isotermik, sedangkan proses adiabatiknya itu P1 dikali V1 per T1 sama dengan P2 dikali V2 per T2. Ini kita dapatkan rumusnya, yaitu rumus akhirnya itu W sama dengan P2 dikali V2 dikali ln V2 per V1 sama dengan P2 dikali ln P1 per P2. Itu tadi yaitu proses isotermik. Kemudian ada proses adiabatik, rumusnya yaitu T1 U dikali V1 pangkat V kurang 1 sama dengan T2 dikali V2 pangkat Y kurang 1. Itu ada isobarik dan isokorik, yaitu yang dimana definisinya itu P1 sama dengan P2 yaitu isobarik, sedangkan isokorik yaitu V1 sama dengan V2. Kita dapat lihat diagram PV-nya, isobarik dan isokorik. Nah, kemudian hukum Boyle-Gay-Lussacnya yaitu yang dimana isobarik V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Nah, untuk isokorik yaitu P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Nah, adapun rumus dari isobarik yaitu Q sama dengan delta U ditambah W, atau W sama dengan P dikali delta V sama dengan P dalam kurung V2 dikurang V1. Nah, sedangkan isokorik rumusnya yaitu W sama dengan 0 dan Q sama dengan delta U. Kita dapat merangkum, dapat dilihat pada tabel bahwa rumus Q, W dan delta U dan delta H untuk berbagai proses termodinamika. Yang pertama ada proses isobarik yang dimana rumus kalornya yaitu Q sama dengan N C dikali P dikali delta T, dan rumus usahanya yaitu W dikali NR dikali delta T. Nah, energi dalamnya rumusnya itu delta U sama dengan N
NC dikali V dikali delta T. Entalpi yaitu delta H NCP dikali delta T. Nah, kemudian ada proses isokorik yang dimana rumus kalornya yaitu Q sama dengan NCV dikali delta T. Kemudian usahanya W sama dengan 0, dan kemudian untuk rumus energi dalamnya delta U dikali NCV dikali delta T. Nah, entalpinya itu delta H dikali NCP dikali delta T. Nah, kemudian ada proses isotermik. Nah, rumus kalornya Q sama dengan nRT dikali ln V2 per V1. Kemudian ada usaha W sama dengan nRT dikali ln V2 per V1. Energi dalamnya delta U sama dengan 0. Kemudian ada rumus entalpi delta H sama dengan 0. Kemudian proses yang terakhir ada adiabatik. Rumus kalornya Q sama dengan 0. Usaha yaitu W sama dengan NR dikali T1 dikurang T2 per Y dikurang 1. Nah, kemudian rumus energi dalam dari adiabatik yaitu delta U sama dengan NCV dikali delta T. Kemudian rumus entalpinya yaitu delta H sama dengan NCP dikali delta T. Beralih ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, suatu sistem menyerap kalori sebesar 500 Joule dan melakukan usaha sebesar 200 Joule. Hitung perubahan energi dalam sistem. Kita masukkan rumusnya, delta U sama dengan Q dikurang W, di mana delta U Q-nya yaitu 500 Joule dikurang 200, W-nya yaitu 200 Joule, kita dapatkan hasil akhirnya 300 Joule. Jadi energi dalam sistem bertambah 300 Joule. Kemudian soal yang kedua yaitu suatu gas melepaskan kalor sebesar 300 Joule dan menerima usaha sebesar 100 Joule. Tentukan perubahan energi dalamnya. Nah, kita dapat diketahui Q sama dengan min 300 Joule karena melepas kalor, dan W-nya min 100 Joule karena usaha dilakukan pada sistem. Nah, kita masukkan rumusnya, delta U sama dengan Q kurang W, min 300 dikurang min 100, kita dapatkan min 300 tambah 100 sama dengan 200 Joule. Energi dalam, jadi hasil akhirnya itu energi dalam berkurang menjadi 200 Joule. Nah, selanjutnya yaitu contoh soal yang ketiga, yaitu suatu gas mengalami proses sebagai berikut. Menyerap kalor 800 Joule, melakukan usaha 300 Joule, kemudian dikompresi sehingga dilakukan usaha pada sistem sebesar 200 Joule. Hitung perubahan energi dalam total. Nah, langkah yang pertama, delta U sama dengan 800 dikurang 300, kita dapatkan 500 Joule. Nah, langkah yang kedua yaitu usaha pada sistem, yaitu W negatif. Delta U sama delta U2 sama dengan 0 dikurang min 200, kita dapatkan 200 Joule. Jadi totalnya yaitu delta U-nya 500 tambah 200, kita dapatkan 700 Joule. Nah, energi dalam bertambah menjadi 700 Joule. Hukum kedua, termodinamika. Nah, delta G sama dengan delta H dikurang T dikali delta S. Nah, hukum termodinamika ini berbunyi, kalor mengalir secara alami dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah dan tidak dapat mengalir secara alami pada arah yang sebaliknya. Nah, keadaan paling mungkin terjadi atau ketidakraturan ini dalam suatu sistem didefinisikan sebagai entropi. Nah, di mana rumusnya yaitu delta S sama dengan Q ref per T, di mana delta S yaitu perubahan entropi, Q ref-nya yaitu kalor reversibelnya, kemudian T yaitu suhu mutlaknya. Nah, dari rumus tersebut dapat kita delta S H sama dengan min QH per TH, yang dimana QH diambil dari suhu tinggi atau TH, maka perubahan entropi lingkungan atas. Nah, negatif karena kalor diambil dari sumber panas. Nah, kemudian QL dibuang ke suhu rendah
atau L, maka perubahan entropi lingkungan atasnya itu delta S SL per QL per TL positif karena kalor dibuang ke sana, sehingga rumus total perubahan entropi delta S total sama dengan delta SH ditambah delta SL sama dengan min QH per TH ditambah QL per TL. Nah, adapun hukum dari kedua termodinamika ada dua, ada hukum modern dan hukum klasik. Nah, hukum klasiknya yaitu berbasis kalor, kemudian isi konsultat, kalor mengalir dari panas ke dingin secara alami. Kemudian yang ketiga ada fokus pada arah aliran kalor dan mesin kalor. Yang ketiga ada contohnya yaitu ada mesin kalor pendingin proses tidak reversibel. Kemudian ada hukum modern yaitu berbasis entropi, isi konsultat, entropi total selalu bertambah dalam proses spontan. Fokus pada perubahan entropi delta S sistem ditambah lingkungan. Contohnya yaitu reaksi kimia spontan, difusi, dan proses alam. Kita beralih ke contoh soal dari hukum kedua termodinamika. Nah, soal yang pertama yaitu suatu proses memiliki delta H sama dengan min 100 Joule. Delta S sama dengan 0,2 T-nya yaitu 300 Kelvin. Nah, apakah proses spontan? Pertanyaannya. Nah, penyelesaiannya yaitu kita gunakan rumus delta G sama dengan delta H dikurang T dikali delta S. Kita masukkan delta H-nya yaitu min 100 dikurang 300, yang dimana 300 itu Kelvin suhunya dikali min 0,2. Dapatkan hasil akhirnya min 100 ditambah 60, kita dapatkan min 40 Joule. Karena delta G lebih kecil dari 0, maka keadaan spontan. Kemudian soal yang kedua yaitu suatu reaksi memiliki delta H min 150 kJ, delta S min 200 J per K, kemudian T-nya yaitu 500 Kelvin. Apakah reaksi spontan? Nah, kita masukkan rumusnya. Kita pertama-tama ubah satuan, delta S-nya itu 0,2. Di sini delta S-nya yang diketahui min 200 J per K, kita ubah ke kilojoule per K. Nah, kita dapatkan delta S-nya itu 0,2 kilojoule per K. Nah, kita masukkan rumusnya delta G sama dengan min 150 dikurang 500 dikali min 0,2. Kita dapatkan min 50 kilojoule. Nah, seperti pada contoh soal yang pertama, keadaan soal yang kedua juga spontan karena delta G lebih kecil dari 0. Itulah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Nur Fadila. Bila ada kata saya yang kurang berkenaan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesalahan datang dari diri saya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari lupa, salah, dan dosa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.